Pak. Karena kami nggak meyakini bahwa Nabi Isa itu memiliki bapak tiri. Kami nggak meyakini itu. Jelas-jelas dalam Al-Quran, Isa ibnu Maryam selalu tuh Nabi Isa itu anak Maryam. Selalu. Nggak pernah Nabi Isa itu disebutkan memiliki bapak tiri. Ya. Namun kalau Bapak bilang Bapak mengkritisi silsilah dari kami, kita menggunakan standar yang sama. Sebentar ya, saya mau nampilkan izin juga. Ya, kakak tutup kamera dulu, mau ke belakang. Siap. Nah, saya izin buka kitab Bapak ya ke dalam Lukas pasal 33, pasal 3 butir 33. Boleh jelaskan kepada saya Pak Laskar? Pak Laskar jangan ditutup kameranya ya, Pak Laskar ya. Sebentar. Saya mau ke ruang rekaman dulu ya. Oh boleh, saya tunggu. Nggak usah di ini dulu, Alfi. Kalau misalnya lagi tutup kamera atau lagi dalam keadaan tidak sedang duduk, nggak usah dilanjut dulu. Ya, saya punya data karena saya tadi di apa namanya tuh tidak bawa Alkitab, dan di ruang rekaman kan ada Alkitab, karena ini kan mau dia lihat Alkitab kan. Betul. Iya. Ya. Karena kita berbicara sesuai data dan fakta, Pak, bukan hanya katanya atau asumsi liar. Siap. Oke. Lanjut. Oke, dari dia Pak. Boleh dibuka lagi kameranya? Sudah ya? Baik. Izin Pak ya. Saya sebenarnya punya kalau Bapak minta versi cetak, cuman saya akan menggunakan perbandingan. Kalau Bapak minta cetak, saya punya sebenarnya TB2. Cuman karena ini untuk memperbandingkan, saya membutuhkan fasilitas digital. Di dalam terjemahan baru milik LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, Lukas pasal 3 butir 33, di sini ada lewat silsilah nama Aminadab ya, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Jelas? Aminadab 1, Admin 2, Arni 3, Hezron 4, Peres 5, Yehuda 6. Ada 6 nama di Lukas pasal 3 butir 33. Saya memperbandingkan dengan ILT 3 ya, Indonesian Literal Translation edisi ketiga yang diterbitkan Yayasan Lentera Bangsa. Di sini berbunyi anak Aminadab 1, anak Aram 2, Aram gak ada di atas, anak Hezron 3, anak Peres 4, anak Yehuda 5. Ada 5 nama di versi ILT 3 dan ada 6 nama di versi terjemahan baru. Apakah ini hanya terjadi di terjemahan, Alfi? Oh enggak. Sekarang kita main ke original teksnya teman-teman. Nah, ada apa sebenarnya? Ternyata pada salinan Westcott and Hort ya, di sini berbunyi Tu Aminadab, Tu Admin 2, Tu Arni 3, Tu Esrom 4, Tu Peres 5, Tu Yehuda 6. Nah, Westcott and Hort mencatat Lukas pasal 3 butir 33, di sini ada 6 nama. Sementara Textus Receptus bunyinya gimana, Alfi? Ya. Tu Aminadab 1, Tu Aram 2, Tu Esrom 3, Tu Peres 4, Tu Yehuda 5. Di sini, Pak, ada terjadi perbedaan nama pada silsilah yang tercatat di Lukas pasal 3 butir 33. Yang dimana tesisnya begini. Pada salinan yang diterima ya, Textus Receptus, di sini tidak mengadakan nama admin dan nama Arni yang terdapat pada Westcott and Hort. Nah, ini kita karena tadi menyinggung soal silsilah Pak ya. Silakan ditanggapi. Itu saja. Ya. Sebentar ya. Oke, jadi begini bro. Kita tahu bahwa tadi mulai dari terjemahan ya. Pak, dalam terjemahan. Pak Laskar, mohon maaf, suaranya terlalu besar itu, akhirnya bergema jadi tidak jelas. Masih jelas yang tadi, nggak pakai itu. Oke, sekarang gimana? Itu lebih baik, ya lebih enak didengar. Oh iya, berarti tadi pakai echo. Oke, baik. Jadi di terjemahan memang bro, ya di terjemahan itu tentu saja ada yang namanya itu revisi-revisi, sehingga kemudian terjadi namanya perbedaan dari terjemahan lama
ke terjemahan baru. Bahkan sekarang kan misalnya Lembaga Alkitab Indonesia itu merubah ya. Misalnya di dalam satu raja-raja misalnya itu ada tentang kata ganja, yang dulunya di tahun 1974 itu ganja itu dipahami sebagai balon-balon penyangga ya. Lalu di terjemahan baru 2 itu telah diganti oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena ternyata KBBI ya, setelah ada KBBI di 1978 itu ternyata makna ganja itu adalah bentuk dari tanaman narkotika ya. Sehingga kan tidak relevan lagi. Sehingga terjadi yang namanya revisi-revisi. Sehingga di terjemahan baru 2 itu artinya dibenahi kembali. Nah, tadi tentang silsilah-silsilah itu, jika memang di Lukas dalam terjemahan lama, misalnya ada beberapa yang kemudian berbeda dengan terjemahan yang baru, itu karena memang dilihat kembali oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani, ya. Dan termasuk dari bahasa aslinya tadi itu, misalnya dari bro tadi lihat di TR ya dengan teks Receptus, ada perbedaan-perbedaan. Makanya kan begini, satu hal saya beritahukan, ada beberapa hal juga yang LAI itu menyematkan dalam kurung ya. Ketika misalnya ada suatu hal yang misalnya tidak ada di salah satu manuskrip, tetapi di salah satu manuskripnya ada, maka itu diberikan yang namanya dalam kurung, bro. Contohnya saya kasih contoh misalnya dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 misalnya. Tentang 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh. Nah, di situ di TR itu tidak ada, tapi di tekstus Receptus itu ternyata ada di situ. Nah, kalau kita lihat di situ, kenapa LAI kemudian membuat di dalam kurung di situ untuk menunjukkan bahwa di salah satu manuskrip yang milik kekristenan itu ada. Nah, makanya dalam hal ini saya katakan bahwa tentu saja ketika kita melihat di dalam silsilah ya ada perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kan poin kita adalah apakah kemudian misalnya Nabi Isa ini dalam silsilahnya, seperti misalnya di dalam kitab suci saudara dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah keponakan daripada Harun. Yang sementara ketika dikonfirmasikan, ya sekalipun punya makna yang lain, nanti Bro juga bisa jelaskan hal itu. Tapi dikonfirmasi di dalam kitab suci kami, jarak antara Harun dengan Yesus Kristus, kalau kita misalnya cocokkan bahwa itu sama, itu kita lihat bahwa ternyata itu jarak antara keduanya 1.500 tahun, kurang lebih. Nah, sehingga menjadi perbedaan di sini, dan itu juga alasan daripada kekristenan pada saat itu, mengganti, ya, berharap hal itu diganti ya, nama Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Sekalipun itu sedikit kemudian waktu itu sebuah pengharapan dari Kristen, tapi ternyata ditanggapin ya oleh Menteri Agama kita. Nah, itu yang pertama, bro ya. Jadi kalau kita kembali kepada terjemahan, kenapa harus direvisi, kenapa harus ada perbedaan, itu karena memang terus ada revisi. Karena kitab suci kami tidak anti untuk direvisi, untuk terjemahannya loh ya, untuk terjemahannya. Tetapi di dalam bahasa aslinya, misalnya dari teks-teks Masoret, dari apa semua, ya itu akan dilihat. Karena manuskrip Kristen kami itu banyak sekali, bro. Kalau Anda melihat di ensiklopedia dunia, itu bisa muncul semua itu manuskrip-manuskrip lama. Ya, apa saja misalnya Codex Sinaiticus, itu Anda mencari di ensiklopedia Alkitab dunia, itu ada semua. Kita punya manuskrip-manuskrip itu. Nah, sehingga ketika LLI melihat sudah tidak relevan bahasa-bahasa tertentu dalam Alkitab, maka LLI itu merevisi hal itu. Contoh saja, misalnya yang diperdebatkan oleh teman-teman Muslim. Apakah Yesus digantung di pohon atau digantung di salib? Ya, misalnya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Nah, ternyata ketika menggunakan dari version King James ya version, itu digantung di pohon. Ya, digantung di pohon. Kenapa? Karena untuk menyebutkan pohon pada waktu itu a tree, atau kalau bahasa aslinya silon. Nah, untuk menyebutkan segala sesuatu yang terbuat dari kayu itu disebut sebagai silon atau on tree. Nah, ketika masuk ke dalam terjemahan di dalam bahasa Indonesia, ya tentu saja diluruskan karena itu salib itu terbuat dari kayu. Ya, jadi itu contoh-contoh, bro. Bahkan tentang juga di dalam misalnya kenapa ada perbedaan kita dalam bahasa Melayu ya, karena terjemahan Alkitab itu misalnya di tahun 1954 itu kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ketika mengatakan misalnya percuma itu gratis, bro. Itu cuma-cuma, itu bahasanya sekarang cuma-cuma, tapi dipakai bahasa waktu itu percuma.
Nah itu diganti. Jadi itu makanya kami itu tidak anti dengan revisi untuk membenahi agar semakin hari semakin tepat pada terjemahan sesuai dengan zamannya sampai pada saat ini, sehingga relevan, mudah dipahami oleh generasi kekristenan seterusnya. Seperti itu. Dan saya tidak bisa katakan bahwa tidak lagi ada revisi Alkitab. Pasti bisa saja ada ke depan. Ya, bisa saja ada sesuai dengan zamannya. Nah, terkait tentang gereja Isa Al-Masih sepertinya Bro tampilkan tadi di Kalimantan, karena saya tanya tadi daya Kalimantan, apakah di Kalimantan? Karena saya di Kalimantan. Ya, saya di Kalimantan Barat. Ya, jadi di sekitar saya juga ada gereja Isa Al-Masih. Dan itu urusan mereka, Bro. Itu urusan mereka. Jadi kalau seandainya misalnya Islam mau keberatan, mau menanyakan hal itu, bisa langsung kepada sinode mereka. Mereka punya alasan-alasan tertentu. Secara pribadi saya sudah mengajukan hal itu. Apa bisa jika dari sinodal tertentu itu mengganti nama itu? Karena sekarang kita udah tidak menggunakan lagi nama Isa Al-Masih. Tapi kembali lagi dalam denominasi mereka. Mereka punya kepemimpinan, Bro. Dan saya tidak punya hak untuk mengintervensi mereka. Jadi minta maaf dalam hal itu. Tapi kalau Anda tanya apakah setuju dengan penggunaan itu nama? Ya saya pikir mereka berdasarkan, saya katakan itu saya tidak alergi dengan kata Isa. Karena kata Isa itu orang-orang Kristen Arab juga, ya, itu menggunakan kata Isa. Gitu. Jadi mereka punya argumentasi tertentu. Saya tidak perlu bongkar di sini. Ya, tapi jika memang teman-teman dari pihak Muslim mau mencoba untuk menanyakan itu tentang gereja Isa Al-Masih, apakah boleh diganti atau tidak, nah itu nanti kembali kepada teman-teman. Ya, jadi saya pikir seperti itu ya tanggapan saya dulu ya terkait tentang perbedaan silsilah. Kemudian ada yang tidak lengkap ya, ada perbedaan di situ. Jadi saya pikir yang nama saja terjemahan seperti itu, dan juga bahkan untuk ke bahasa Yunani, Yesus tidak berbahasa Yunani, bahasa Aramaik. Tapi kenapa kemudian di bahasa Yunani? Karena memang ya bahasa internasional pada waktu itu, bahasa Yunani itu mencapai itu. Seperti sekarang itu bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Ya saya kira seperti itu ya, Bro. Mungkin tidak memuaskan, tetapi kita sudah bisa tukar pikiran semacam ini. Ya saya tidak bisa memuaskan Anda juga. Thank you, Bro. Baik, terima kasih abangku. Nah, ya, Bro. Banyak nih perhati PR-ku. Aku mulai dari defend Quran gue dulu. Di sini ya. Oke. Tadi berbicara soal Maryam ayat ke-28. Kameraku buram kali ini. Gini, Bang. Sebenarnya yang dimaknai sebagai saudara perempuan Harun ini di sini kan menggunakan kata ukhta, ya ukhta. Gimana ya caraku menjelaskan sesimpel mungkin ya. Gini, akhwa ya akun itu tidak selalu bermakna saudara kandung. Itu yang perlu dicatat dulu. Jadi akhwa itu ya akun ya itu tuh bermakna saudara dan bisa dimaknai orang yang memiliki kesamaan dalam hal keagamaan. Jadi ya, merujuk lagi kepada tafsir, saya menggunakan Imam Jalalain. Di sini yang dimaksud dengan Maryam saudara Harun ini berarti Maryam pun serupa dengan dalam hal memelihara kehormatan tuh. Dalam hal memelihara kehormatannya, dalam hal keagamaannya. Jadi nggak melulu tentang saudara kandung, ya kata ahun ini, karena di dalam bahasa Arab itu definisinya sangat banyak tuh. Bisa saudara si ibu atau seayah, dan hak akun sendiri itu bisa bermakna orang yang memiliki kesamaan dalam hal agama, pergaulan, dan yang semisalnya. Lalu saya lanjut. Berbicara soal nama Isa pun dipakai bahasa Arab. Oh, sabar dulu. Sekarang saya lagi di dalam santotakla.org. Ini adalah Alkitabul Muqaddas, ya, Bible-nya orang Arab. Di sini menggunakan kata Yasu. Badou Injil Yasu Al-Masih Ibnullah. Yasu bukan Isa kalau orang Kristen Arab. Jelas ya, berbeda. Lalu berbicara soal tadi dikatakan itu perbedaan terjemahan. Nah, kita main. Maaf agak sedikit tinggi, tapi pada Lukas pasal 3:33 tadi itu secara teks aparatus ya, kalau kita main ke dalam Center for New Testament Restoration ya, penggunaan Tua Minadab ya. Ini kalau kita baca teman-teman, Lukas pasal 3:33 tadi. Penggunaan Tua
tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda itu terdapat pada papirus 75 ya 0102 sebanyak 16% naskah-naskah tertua. Nah, terdapat teks begitu. Lalu tu Aminadab, tu Aram, tu Esrom, tu Yehuda 4 nama. Di dalam papirus 75 juga terdapatnya. Tapi ini masih tanda tanya nih di dalam papirus-papirus tersebut. Sebanyak berapa persen Alfi? 16% juga. Dan opsi ketiga, tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda itu sebanyak 16% juga. Ini adalah bukti bahwa bukan hanya salinan-salinan termuda, tertua pun sama. Tertua pun memang terbagi 16%. Lalu masuklah ke dalam misalnya ke dalam salinan-salinan muda ya, KJTR, terus SBLJNT 2010 itu mengadopsinya, menyalin-nyalinnya tuh. Jadi memang dari segi naskah bukan hanya sekedar terjemahan tadi abangku ya, tapi dari original teksnya yang berbeda demikian. Begitu Bang. Iya, oke. Ada lagi nggak yang belum ku bahas? Sudah. Jadi artinya bahwa berarti saya bisa nangkap bahwa seandainya ketika dikatakan saudara Harun bukan muluk-muluk itu sejaman dengan Harun ya. Karena kalau lebih seperti penjelasan Alvin ya. Ya, jadi mungkin karena ini masih tetap seputaran dengan Nabi Isa dan Yesus Kristus ya kan gitu. Nah sekarang kita merujuk kepada ini bro, perbedaan yang berikut tentang penyaliban, ya kan? Kalau di dalam Alkitab jelas, ya tanpa mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat ya. Terlalu panjang kalau saya harus buka Alkitab. Boleh, tidak apa-apa, silakan dibuka untuk datanya Pak Laskar karena. Oke. Hal-hal penting nanti, hal-hal yang terpenting saya akan sampaikan. Saya akan buka data ya dengan Alkitab. Jadi begini. Apapun itu yang Pak Laskar sampaikan, sesuaikan dengan data dan perlihatkan datanya juga Pak. Tidak apa-apa. Oke, siap. Thank you host. Jadi begini bro, bahwa di dalam Alkitab itu dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu mati di salib. Ya kan? Benar-benar mati di salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita merujuk kepada Isa, bagaimana dengan Isa yang katanya diserupakan? Yang diserupakan lalu yang disalib, karena ini kan cerita antara Yesus dan Isa ini kan sama ini, ya kan? Dan kalau kita merujuk, kan kita ini cari kecocokan apakah memang benar bahwa Isa ini nanti adalah Yesus seperti klaim selama ini, sehingga berkata bahwa ya Yesus itu tidak disalib. Seperti tuduhan-tuduhan teman-teman polemikus ya. Saya katakan sebagai polemikus, saya biasa ngomong begituan, mohon maaf jika kurang pas. Maksudnya yang terus berpolemik terhadap iman kekristenan. Jadi mereka katakan Yesus itu tidak disalib, tetapi diserupakan. Nah sekarang bagaimana kemudian Bro Alfi itu bisa membuktikan kepada saya tentang penyempurnaan Allah ini, penyeserupaan Allah ini terhadap Nabi Isa. Ya sehingga kemudian dia tidak disalibkan. Lalu siapa kemudian yang disalib? Karena kalau di dalam Alkitab jelas bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus. Nah dalam Al-Quran dikatakan tidak disalib, tapi diserupakan. Silakan bro. Baik Pak Laskar, Anda tadi mengatakan terkait data-data itu ada di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Boleh diperlihatkan Pak Laskar? Bukan di dalam Al-Quran Bu. Saya tidak terlalu paham. Saya tidak terlalu paham Al-Quran. Tapi di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab jelas Yesus disalib. Sebentar ya. Sebentar. Alfi sudah siap dengan datanya Alfi? Alfi mohon maaf ya, kakak masih tutup kamera ya. Gak apa-apa. Oke ya, misalnya Matius pasal 27 ya. Ini saya harus angkat HP nih. Saya lagi kasih di itu soalnya. Bentar ya. Apa ini? Biar kita diskusi. Iya. Ini saya kasih di tripod. Jadi sesuai data dan fakta kan. Teman-teman sambil menunggu Pak Laskar, ya nggak apa-apa. Sambil menunggu Pak Laskar mencari datanya, teman-teman bantu like-nya dulu naikkan menjadi 157 mulai dari sekarang teman-teman. Iya, jadi ini ya. Ada 1.300 ya. Naikkan like-nya dulu, tunggu sebentar Pak Laskar. Kita pastikan diskusi kita ini nyaman dan aman ya. Kita pastikan juga room kita ini aman dan nyaman seperti itu. Berarti Pak Laskar sendiri memutar kamera ke belakang ya?
Iya, saya ada putar kamera untuk tunjukkan ini tentang tadi saya sebenarnya tuh nggak perlu ditunjukkan ini, soalnya kan udah jelas di dalam kitab itu Yesus disalib. Tadi ada hal-hal sebenarnya yang pengen saya dengar juga, yang saya dengar dari penyampaian Pak Laskar, menyinggung terkait di dalam Al-Quran dan pertanyaan-pertanyaan Pak Laskar seperti itu. Makanya tadi saya minta datanya. Jadi Pak Laskar kalau misalnya mengatakan sesuatu hal yang mengatakan terkait di Al-Quran maupun itu di kitabnya Bapak, langsung saja buka datanya apa seperti itu. Iya, tapi mohon maaf ya admin ya, saya tidak paham Al-Quran masalahnya, jadi hanya saya dengar narasi dari teman-teman tentang perbedaan begitu. Itu dia, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak hanya mendengar, sebaiknya jangan disebutkan, Pak. Makanya tadi saya tegaskan kembali bahwasanya kita di sini berbicara sesuai data dan fakta, bukannya hanya katanya atau asumsi liar seperti itu. Karena takutnya nanti akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik, Pak. Seperti itu. Ya, tapi saya kira Bro Alvin tadi paham ya ketika saya katakan bahwa di dalam kitab suci Bro saudara Alvin kan dikatakan diserupakan. Bro Alfi insya Allah paham, tapi banyak 1.300 orang ini ada yang tidak paham, Pak. Ya cuma saya tidak tahu ya, nanti tinggal Bro Alvin minta tolong nanti yang mencarikan bahwa itu diserupakan. Itu loh, diangkat gitu, diangkat ke langit kan gitu maksud saya. Karena saya tidak tahu ayatnya di mana, saya nggak hafal Al-Quran masalahnya. lagi. Oke, silakan Bro Alvin. Jadi itu saja ya, Bro. Karena saya tidak terlalu lama juga. Ini jam 12 jadi memperlihatkan ininya datanya Pak Laskar. Sudah tadi, ini kan hanya saya menunjukkan bahwa di dalam Alkitab itu ditunjukkan bahwa Yesus disalib, ya, gitu. Kemudian Yesus mati. Kalau kita lihat, kemudian Yesus mati, ya kan? Lalu kalau kita masuk ke dalam apa itu Matius 28 nanti Yesus dibangkitkan, ya, Yesus bangkit ya, Yesus dikuburkan, kemudian kubur Yesus dijaga. Nah di situ ada. Jadi dalam Alkitab menerangkan bahwa Yesus itu disalib. Nah sementara di tuduhan teman-teman berkata tidak disalib. Pak Laskar dan kami di sini semuanya tidak melihat data yang Bapak lihatkan. Yang ada cuma tertutup layarnya. Baik, saya langsung saja ke Alfi. Silakan Alfi menanggapi. Oke, yang pertama sesuai data ya, langsung Alfi datanya. Kita berbicara sesuai data. Kita tunggu, Alfi satu dalil lagi nih. Oke, yang Bapak singgung tadi Anissa 157. Tahu kok. Oh, sebentar ya, Anissa, saya juga buka bro, mau belajar ya. Baik, silakan Pak Laskar. Ya, sebentar. Iya, pada saat Al-Quran berstatement Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibnu Maryam Maryam Rasulullah wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Di sini tuh Allah memberikan informasi begini. Karena ucapan mereka ya, Bani Yahudi dan Nasara, sesungguhnya ya kami itu telah membunuh Al-Masih putra Maryam, ya utusan Allah. Lalu dijawab telak sama Allah di situ. Padahal mereka tuh nggak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tuh. Dan sesungguhnya orang-orang itu berselisih paham tentang peristiwa tersebut, tentang siapa sebenarnya yang disalibkan itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap siapa yang dibunuh. Aduh, jaringan Alfi merah nih. Tes. Masih kedengaran bro, masih kedengaran, masih jelas. Oke. Mereka nggak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh, ya, selain mengikuti persangka mereka sendiri. Nah, tadi kan Alfi udah memberi statement, udah memberi disclaimer di awal. Mungkin sama-sama lah ya, kita semua ada dengar juga bahwa untuk dua tokoh ini, Alfi pribadi, Alfi membedakan. Karena gini Pak, kalau Bapak berkata, Yesusnya disalib, oke. Saya rasa cukup ya. Kalau di Islam sendiri itu kami hanya diberitahu bahwa Nabi Isa nggak dibunuh, nggak disalib, melainkan diserupakan. Kalau bertanya siapa yang diserupakan, kami balik lagi ke Al-Quran bahwa di surah Al-Isra ayat ke Surah Al-Isra ayat 36. Jadi, apabila saya tidak memiliki pengetahuan sesuatu, saya nggak berani tuh bersuara. Saya nggak berani berstatement. Nah, tapi boleh nggak kita kritisi dulu ke dalam Bible? Bahwa, ya, kita kritisi. Misalnya, saya mengutip dari Matius 27. Ya, Matius 27, 40. Di sini ada statement, ya, mereka berkata,
hai engkau. Cara bacanya gimana? Tunggu. Nah, di sini ada statement ya. Di terjemahannya mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Elohim, turunlah dari salib itu. Jaringanku merah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di aku nggak ada suara loh. Bentar ya, turun dulu. Di aku nggak ada suara ini. Bentar ya, di aku nggak ada. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ini baru ada suara. Saya mute, lupa buka mic-nya, maaf. Tes. Saya yang salah. Tes. Ya, Bro Alvin masih jelas. Enggak ada, masih jelas, masih kedengaran. Bentar, Alfi ganti jaringan kuota, soalnya di sini ngelek kali. Bentar ya. Oke. 1 balok tadi Alfi jaringannya. Sambil menunggu Alfi, teman-teman, kita ada 1.400 orang di sini. Pastikan room kita aman dan penayangannya juga aman. Silakan teman-teman bantu tap-tap layarnya, naikkan menjadi 300k dimulai dari sekarang. Serempak. Oke. Alfi sambil dibuka Satu, kameranya Alfi. 1 miliar, 2 miliar, tes. Alfi buka kamera lagi ya. Sambil dibuka. Iya, ini mau buka. Ini mau buka. Oke, tahan Merah Alfi. jaringanku ya. 2 balok mending dari tadi daripada yang tadi 1 balok aja. Tahan dulu Alfi. Teman-teman naikkan live-nya dulu jadikan 300 dimulai dari sekarang ya. Ada 1.400 orang. 275 kita mulai. Oh, sinyal Alfi drop nih. Tapi jelas kok. Suaranya jelas. Sekalipun sinyalnya merah tapi suaranya jelas. Betul. Nanti Pak Laskar Alfi nggak bisa gerakin layar. juga ya datanya yang disampaikan Alfi, bahwasanya data yang disebutkan Alfi, yang dibacakan Alfi itu benar sesuai dengan datanya yang Bapak punya ya Pak? Ya, sudah. Saya sudah lihat. Saya sudah lihat di sini. Oke. Minta perkataan imam kepala ini. Dah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Di sini ada statement di Matius 27:40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, ya. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Elohim, turunlah dari salib itu. Di sini kan kita menemukan kata salib. Ya kan? Di sini kita menemukan kata salib. Yunani ya, kailogontes ho katalion ya, ton ya, naon, kaien ya, trisin ya, emerais, oikodomon, soson ya, soson. Tunggu, kamera Alfi nggak gerak nih. Xiao ton hei huyo heto teo kata beti ya, apotu stauro. Dah, jadi yang Alfi tangkap kata salib ini di dalam bahasa Yunaninya itu stauro ya, bentuk nominanya tuh stauros. Nah, lalu coba perhatikan bagaimana pernyataan di Galatia 3:13. Di sini kan ada kata salib juga ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini juga ada kata salibnya. Cuman kita lihat nih dalam bahasa Yunani ya. Christos hemas ya. Exi grapasen ek tes ya, kataras to nomo ya. Genomenos hyper hemon katara gegraptai gar ya, epikatarapatos pas ho kremamenos episilo. Di sini nggak ada kata staurosnya, yang ada silo. Nah, objek yang disalib adalah Yesus tuh ya.
Tapi benda yang dijadikan sebagai alat penyaliban itu berbeda. Satu stauros, satu lagi silo. Paham ya? Ini kita nggak menggunakan versi bahasa Inggris ya. Alfi nggak mengeluarkan versi bahasa Inggris sama karena kita sama-sama tahu di sana tuh juga akan ketemu kata pohon tuh. Nanti Bang Laskar lah yang menjelaskan. Lalu terakhir, Pak. Lalu terakhir. Lalu terakhir. Berbicara data eksternal. Bagaimana dengan pernyataan Sanhedrin 43a? Di dalam Talmud Judaism, ya, Sanhedrin 43a, butir yang ke-20, di sini ada menyinggung soal Yeshua juga. Ada menyinggung soal Yesus juga. Yang berbunyi, ya. Ini ya, Sanhedrin 43a, yang ke-20. On Passover, every day hung the corpse of Jesus de Nazareth. Jadi pada malam Paskah, mereka menggantung korps ini, mayat, ya. Mayat Jesus de Nazareth after they killed him by way of stoning tuh. Dia itu dibunuh ya. Mereka menggantung Yeshua ya, mayat Yeshua pada malam Paskah setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Nih, by way of stoning ya. Ini dirajam. Nih, bagaimana cara menyikapi perbedaan ini gitu. Oke. Gitu dulu. Silakan. Iya, baik bro. Jadi apa namanya, saya mulai dari Matius ya tadi ya, Matius 27 ya. 27 ayat 40. Ini kan konteksnya ini kan tentang setelah Yesus sudah disalib. Pak Laskar, mohon maaf, layarnya tertutup ini. Oke. Oke, sudah baru kelihatan. Oke, baik. Jadi dalam Matius pasal 27 ayat 40 itu memang dikatakan di situ salib ya, seperti dikatakan oleh Alvin tadi itu. Jelas di sini. Tetapi kalau kan bukan pengertian di sini ya, bukan pengertian ataupun mempertanyakan tentang kebangkitan atau kematian daripada Yesus, tapi mempersoalkan masalah salib. Ya, kalau tentang masalah salib memang itu disebutkan sebagai silon juga, dan lebih familiar itu menggunakan silon. Dan bahkan kata silon ini misalnya Anda tadi melihat ya di dalam, saya pakai interlinear ya, karena saya tidak terlalu jago bahasa Yunani soalnya, jadi saya Galatia 3:13 itu kan menggunakan kata silon juga ya, menggunakan yang tergantung di salib ya, kata silon. Nah, ketika kata silon ini juga pun itu ditunjukkan bro. Jadi gini, apakah nanti itu ada perbedaannya dalam Matius 27? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena memang penggunaan kata silon ini bisa digunakan entah itu menyebutkan pohon, entah itu menyebutkan bahan-bahan material yang terbuat daripada pohon, itu tetap menggunakan kata silon. Itu aturan dalam bahasa Yunani ya, tetap menyebutnya silon. Misalnya terbuat meja itu dibuat dari apa? Tetap dikatakan silon di situ. Hanya saja ada penambahan kata di situ untuk menunjukkan bahwa itu meja. Seperti itu. Ya, jadi saya sih simpel saja ya, soal perbedaan di situ. Saya pikir tidak ada yang salah. Itu tetap karena juga kita melihat bahwa dari keempat Injil juga pun menjelaskan bahwa Yesus itu memang disalib, ya, disalib pakai kayu salib. Nah, salib itu ya tentu saja disilang dua ya. Ya, sehingga kan kita bagaimana membuktikan itu, kita melihat nanti kan dituliskan di atas kepalanya itu, inilah raja orang Yahudi. Begitu ya. Nah, dalam kisah para rasul yang bro singgung tadi tentang Galatia 5 ayat ke-30, kemudian nanti itu menggunakan kata di situ tuh pohon ya, dalam versi King James. Nah, itu karena apa? Karena untuk terjemahan versi Alkitab di situ di abad ke-17 itu yang diperintahkan oleh Raja James, itu penggunaan kata trigis itu untuk juga sama dengan pengertian silon tadi. Itu sama-sama menyebutkan itu terbuat di waktu itu ketika menyebutkan misalnya dalam bahasa Inggrisnya ya, menyebutkan meja, menyebutkan tiang, menyebutkan apa, itu tetap juga menggunakan kata on tree. Kenapa? Karena memang untuk menyebutkan sesuatu benda di situ. Jadi itu masalah penggunaan kata, Pak. Tetapi kalau kita melihat apakah memang benar Yesus mati secara disalib? Jelas dong, Yesus mati secara disalib. Nah, soal perbedaan kata dengan kata itu kan krititeks ya. Kita maksudnya di situ ada krititeks atau per kata kita akan coba
pahami satu persatu kan begitu ya. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa penggunaan kata Silon dalam istilah itu bisa nanti bro juga lihat bagaimana orang Yahudi ya menggunakan kata Silon ini, misalnya untuk buat yang jemuran atau apa, pasti tetap menggunakan kata Silon. Jadi mungkin seperti itu saja sih bro argumentasi saya terkait ayat ini. Kenapa? Karena memang tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Sama seperti terjemahan-terjemahan tadi. Dulu penggunaan kata ganja saya kasih contoh tadi. Tapi Ya, sekarang baik. di Silakan, terjemahan Alfi baru. menanggapi. Bang Laskar Ya. sudah? Oke. Baik, silakan Saya pikir Alfi begitu. menanggapi. Nanti boleh dilanjut Bang Daman nggak Bang Daman? Standby Bang Daman. Alfi soalnya tadi janjinya jam 12 ada perlu. Lanjut Tapi dulu. sebenarnya Ini sama lagi juga seru. saya ini bro. Sama juga saya ini. Gimana host? Saya di lain Jaringanku waktu juga saya nggak naik lagi mendukung nih, nanti. merah. Pastikan kalian selesai aja dulu. Kalau saya menyediakan tempat saja dan agar diskusinya berjalan dengan aman dan lancar seperti itu. Jadi tidak ada penghujatan dan hinaan, cacian, makian seperti itu. Sebenarnya juga saya jam 23 itu tidak menerima tamu lagi dikarenakan memang sudah tutup kitanya. Tapi tadi ada moderator yang menaikkan gitu. Silakan Alfi ditanggapi dulu. Jangan Alfi. Jelas. Bro Alvin jelas. Alfi, 1 miliar, 2 Iya, miliar iya. masuk ke Udah. rekening Alfi pagi ini. Udah jelas? udah. Oke, silakan Itu jelas Alfi. itu. Oke. Alfi tutup aja ya, bukan kabur enggak. Tadi di awal berdiskusi juga Alfi dah disclaimer juga. Alfi udah perlu di jam 12 ya. Bisa dilanjutkan dengan Bang Daman ya, nanti ya. Iya. Bang gini. Daman, stay. Alfi nggak tahu alasannya. Iya, dia standby itu. Alfi nggak tahu alasannya kenapa Talmud tadi itu nggak disinggung sama Bang Laskar Kirtius. Alfi nggak tahu kenapa. Padahal Alfi paparkan datanya. Lalu mengenai doktrin ada seorang tokoh yang berasal dari sorga, misalnya turun ke dunia bawah. Itu tuh sebenarnya bukan hanya doktrin di dalam Kristenan. Enggak, Alfi tunjukkan data Kameranya dulu. Pak Laskar. Iya. Saya lagi taruh HP ke Iya. tripod. Jadi iya, di dalam literatur Mesopotamia pada abad ke-5 sebelum Masehi, abad 4 pertengahan sebelum Masehi, itu ada suatu dewi yang dikenal sebagai Dewi Inanna. Ini maaf ya kalau misalnya berbau out of topic, namun doktrin daripada ada suatu eksistensi ilahi yang turun dari sorga ke alam bawah, itu bukan hanya terjadi pada Yesua di dalam literatur kekristenan. Dewi Inanna juga salah satunya yang diceritakan. Nih Alfi translatekan aja ya karena ini bahasa Inggris, nanti sama-sama kita baca. Bentar. Nah, ini Alfi salin, copy aja nih. Nah, Alfi salin ke desktop ya. Nah, di sini diceritakan Bang. Jadi Inanna tuh yang turun dari dia, kalau di atas kita baca, dia itu turun dari heaven tuh, dari surga. Lalu dia itu turun ke dunia bawah dan mendekati apa yang disebut sebagai kue lapis lazuli itu, Eres Kigal. Lalu doktrin tentang kematian ya, kematian pada hari ketiga dan hari keempat itu nanti itu terceritakan di sini ya. 3 days and 3 nights pass and the 4th day ya, ini subur, saying that his mistress ya, temple of lapis lazuli. Jadi Inanna ini dia itu turun ke alam bawah di dalam doktrinnya. Ini salah satu kenapa alasanku tidak mempercayai dua tokoh ini, dua tokoh yang sama ya. Karena pada sejatinya ya, yang ku tahu cerita tentang ada Theos ya, atau Logos Hotheos yang turun ke alam bawah, yang turun ke Hades, lalu bangkit pada hari yang ketiga, itu bukan hanya terjadi pada Yeshua, tetapi pada Inanna juga.